Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar hari ini? Kali ini saya akan memberikan beberapa keuntungan tentang budik damber, budidaya ikan di dalam ember. Ini ikan yang saya masukkan atau pelihara di dalam ember adalah jenis ikan lele dumbo. Sebulan yang lalu saya membelinya dengan ukuran 3-5 cm, itu sekitar harga 3 ekor Rp1.000. Nah, dalam masing-masing ember ini hanya ada 2 ember, saya masukkan sekitar 50 ekor ikan lele. Nah, selama sebulan lebih ini belum ada ikannya yang mati. Belum ada ikan yang mati ya. Jadi masih sekitar 50 ekor di dalam satu ember. Nah, ini dia. Saya tidak perlu menyifon-nyifon airnya. Jadi tidak pakai ribet saudara-saudaraku. Dan saya menanam sayuran, ini sayur kangkung ya. Nah, ini dia. Ini bisa saya konsumsi karena tidak pernah pakai pestisida. Hanya mengandalkan air di dalam ember, air untuk memelihara ikan lele tersebut ya. Ini dia ya, subur sekali saudaraku. Jadi kita tidak perlu menyemprotnya dengan pestisida dan tidak perlu memupuk, hanya mengandalkan air di dalam ember. Subur ya. Nah, air di dalam ember tersebut tidak perlu saya sifon, tetapi saya pakai untuk menyuburkan tanaman-tanaman saya di pekarangan. Nah, ini dia ubi jalar Taiwan ya, begitu subur daunnya, begitu lebat, sehat. Saya tidak perlu menyemprotnya lagi dengan pestisida. Saya hanya memakai air di dalam ember budidaya ikan lele sekali seminggu atau sekali 2 minggu sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Ini ada tanaman kentang, kacang panjang, daunnya subur dan cantik, jadi tidak perlu menggunakan pestisida lagi. Nah, ini tanaman okra saya, kacang okra. Ini tanaman sudah berusia 7 bulan. Sudah sering saya panen untuk dimasak menjadi sayuran ya. Dan ada juga beberapa orang tetangga yang memintanya sebagai obat asma. Nah, ini tanaman tomat juga ya. Bawang merah dan daun bawang atau sering disebut dengan bawang pre. Nah, ini tanamannya sudah hampir tinggi, hampir 1 meter, rajin berbunga. Nah, saya hanya menggunakan air di dalam ember ikan lele untuk menyiram tanaman saya ini. Sekali seminggu juga saya semprot ke daunnya ya. Nah, ini dia, sehat. Hanya ada beberapa tomat ini buahnya yang rusak akibat dipatok ayam. Ini stroberi, ini baru saya pindahkan dari halamannya ke dalam pot. Nah, sayuran juga ya. Aneka bunga juga. Jadi saya tidak perlu menggunakan pupuk kimia. Saya hanya menggunakan air di dalam ember budidaya ikan lele untuk menyiram tanaman. Nah, ini saya kurang tahu bunga apa ini. Cuma saya dapat bibitnya dari Parapat. Nah, ini juga tingginya juga udah lebih dari 50 cm, 60 cm, mungkin sekitar 80 cm. Rajin berbunga.
lebat. Dan ini bunganya juga sudah 2 bulanan ini. Nah, bunganya tahan lama ya. Untuk anggrek juga sangat bagus. Aneka bunga yang lain juga ini mawar. Rajin sekali berbunga. Begitu juga dengan kalau kita mau membibitkan kopi atau ini bibit jeruk saya ya, Nah, ini bunga aster. Ada beberapa bunga lainnya. Ini cabai ya, rajin sekali berbunga. Semoga nanti buahnya lebat. Nah, ini ada beberapa bunga yang sudah saya pisahkan dari pot lama karena terlalu lebat di pot lama, terlalu rame. Jadi saya pisahkan masing-masing di dalam pot yang berbeda. Semoga mereka tumbuh subur nantinya. Dan saya hanya mengandalkan air di dalam budidaya ikan lele tadi ya, air di dalam ember tadi. Nah, ini dia pepaya. Saya cukup menyiramkan air dari dalam ember tadi ke akar tanaman. Nah, ini seraya lebat ya. Ada juga daun pandan. Nah, ini dia bunga matahari. Sekali seminggu saya menyiramkan air dari dalam ember pemeliharaan ikan lele. Ini dia ya. Buahnya besar, bunganya besar, dan berat sekali sehingga tanaman hampir tidak mampu menopang. Saya tidak pakai pupuk yang lain, teman-teman. Saya hanya memakai air di dalam ember pemeliharaan ikan lele. Nah, teman-teman juga boleh mencoba ya, menggunakan air dari dalam ember ini untuk hewan peliharaan. Nah, ini dia. Saya memberikan ayam saya minuman air dari ember pemeliharaan ikan lele. Sudah 2 bulan saya memberinya, dan sekarang hampir semua ayam betina yang saya punya sedang bertelur. Sudah seminggu ini mereka bertelur ya, ada 3 ekor ya. Ada 3 ekor. Teman-teman boleh mencobanya ya. Memang saya belum melakukan penelitian ilmiah soal ini, tapi ini sudah saya lakukan sejak 2 bulan yang lalu. Nih, ayamnya sedang bertelur di tempat yang berbeda. Mungkin bisa juga kita aplikasikan ke ternak kita yang lain seperti bebek atau angsa. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam sehat dan Tuhan kita memberkati.